Quran yang sudah lusuh Iya. itu enaknya diapain gitu Iya. kan. Bagusnya diapain gitu ya kan, adabnya terhadap Al-Quran lah gitu ya Guru. Kita membahas tentang turunnya Al-Quran. Kapan sih Al-Quran itu turun? Al-Quran itu turun, yang masyhur pendapat ulama itu adalah malam 17 Ramadan. Kayak gitu. Pas nih malam ini kita syuting memang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ya, kembali lagi sahabat-sahabat aksi bersama kami. Untuk malam ini temanya apa, Guru? Temanya adalah Nuzul Quran, turunnya Al-Quran dan hukum-hukum Al-Quran. Berkaitan dengan Al-Quran. Pokoknya yang berkaitan dengan Al-Quran lah nanti dijelaskan semuanya kan, karena masih banyak salah tafsir tuh sama penempatan Al-Quran, naroknya di mana gitu kan, sama Al-Quran yang sudah lusuh. Iya. Itu enaknya diapain gitu Iya. kan. Bagusnya diapain gitu ya kan, adabnya terhadap Al-Quran lah gitu ya Guru. Oke. Ya, mungkin nggak perlu perkenalan lagi ya kan? Oh, udah terkenal. Sudah pada kenal Iya, semuanya. Udah viral. Karena ini pemain inti. Iya, inti. Ya, langsung saja kita buat Ustadz Andi Satiri, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Para sahabat-sahabat dan juga para teman-teman sekalian yang masih setia mantengin kita terus, alhamdulillah 2 hari ini kosong lagi ya. Iya, mohon maaf Sabtu Minggu kemarin kita kosong karena memang jadwalnya weekend kita. Iya. Ini kan ada isi. Kan besok iya, besok kita tayangnya kayak gitu. Mudah-mudahan di sisa Ramadan ini kita semua masih diberikan kesehatan, panjang umur, dan rezeki kita biar makin banyak, amin. Dan juga para penonton yang setia mudah-mudahan juga mendapatkan ilmu yang manfaat dan juga rezekinya makin banyak juga, amin ya robbal alamin. Rezeki banyak, yang laki-laki jangan buat kawin lagi yang penting. Iya, kayak gitu. Hadirin atau para teman-teman sekalian, para penonton dan juga para teman-teman sekalian, tema kita pada ini nyebutnya malam atau sore atau apa nih kita? Kalau syutingnya sih malam itu ya. Pada malam hari ini kita membahas tentang turunnya Al-Quran. Kapan sih Al-Quran itu turun? Al-Quran itu turun, yang masyhur pendapat ulama itu adalah malam 17 Ramadan. Kayak gitu. Pas nih malam ini kita syuting memang pas ketika di malam 17 Ramadan, karena ini adalah memang malam turunnya Al-Quran. Dalilnya mana? Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal talqal jam'an. Jadi tidaklah kami turunkan Al-Quran di atas hamba kami, maksudnya Nabi kita Muhammad SAW, yaumal furqan, hari diturunnya Al-Quran itu bertepatan dengan hari berjumpanya 2 kelompok besar, artinya peperangan Badar. Perang Badar yang peperangan awal masa-masa Islam itu adalah terjadi pada 17 Ramadan. Kayak gitu. Jadi ulama yang masyhur mengatakan awal turunnya Al-Quran adalah tanggal 17 Ramadan, bertepatan dengan awal terjadinya daripada perang Badar. Kayak gitu. Makanya karena berdasarkan ayat Al-Quran. Dan ayat yang pertama kali diturun semuanya orang pada tahu, yaitu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kayak gitu. Kemudian tapi kok Al-Fatihah yang pertama kali diurutin, bukannya Al-Alaq, bukannya Iqra ya kan? Al-Fatihah itu awal secara tartib, secara susunan, tapi bukan awal secara yang diturunkan. Kalau yang pertama diturunkan itu adalah Iqra, tapi kalau secara urutan yang pertama adalah Al-Quran, Al-Fatihah, ya gitu. Lalu itu kan katanya Al-Quran itu kan munajjaman, diturunkan itu secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, bukan 22 bulan cuma 12 ya, 2 bulan, 22 hari itu turun secara berangsur-angsur tuh, kayak gitu.
Lalu kenapa urutannya itu adalah Al-Fatihah? Itu karena tauqif namanya. Tauqif itu adalah ta'lim minallah. Emang udah diajarkan, udah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa urutan yang pertama adalah dari Lauhil Mahfuz itu, yang ada di Lauhil Mahfuz, yang ada di langit, itu memang yang pertama kali urutannya itu adalah surat Al-Fatihah. Suara apa tuh? Kayak gitu ya, itu urutannya adalah surat Al-Fatihah kayak gitu. Dan Al-Qur'an ini adalah takrif ya, pengertian Al-Qur'an adalah kalamullah al-munazzal ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatih. Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan ibadah bagi orang yang membacanya. Jadi kalau baca status WA kan gak dapat pahala kayak gitu. Kalau baca koran gak dapat pahala ya kayak gitu kan. Tapi kalau baca Al-Qur'an itu mendapatkan pahala kayak gitu. Nah, kemudian Al-Qur'an ini nggak sembarangan orang. Artinya apa? Nggak sembarangan main pegang-pegang begini aja. Dalam Al-Qur'an, dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Nggak boleh ada yang nyentuh Al-Qur'an sembarangan kecuali orang-orang yang suci, yang berwudu gitu. Nah, di sini Al-Qur'an itu bukan hanya, ini bukan Quran ini kitab nih ya, yang yang sudah jadi satu seperti ini Al-Qur'an, bukan hanya ini. Contohnya kullu ma kutiba alaihil Qur'an litadris au lil qiraah, itu termasuk mushaf. Jadi mushaf itu adalah sesuatu yang ditulis pada sesuatu tersebut, sebuah ayat Al-Qur'an yang tujuannya untuk dibaca ataupun untuk belajar, maka itu termasuk Al-Qur'an. Contoh misalnya saya nulis di papan tulis Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tujuannya biar pada orang baca ini menjadi Al-Qur'an. Nggak boleh sembarangan megang papan tulis tersebut atau tembok ini, maka menjadi Al-Qur'an. Nggak boleh megang tembok yang ada tulisannya. Karena kullu ma kutiba, sesuatu apapun yang ditulis padanya Al-Qur'an maka menjadi Al-Qur'an. Tapi tujuannya adalah untuk apa? Buat dibaca ataupun untuk belajar. Gitu. Misalnya Kiwen punya mobil, tulisannya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Iya, inna ma'al usri yusra. Itu kan ayat. Itu tujuannya buat apa? Buat orang pada baca. Berarti megang kaca mobil belakangnya kalau nggak punya wudu nggak boleh, haram. Tuh, iya. Sembarangan, makanya terima tuh ada di mobil Sigra. Iya, sih, nggak boleh nyebut merek mobil. Tolong tutup pintu. Kayak gitu. Iya. Sering ada tuh kata saya, apa sih gunanya? Iya. Kalau melengkung ke ada ayat lah. Kalau misalnya masih cuma merek-merek mobilnya cuman misal tulisan pakai bahasa Arab Subhanul Muslimin, itu gitu. bukan ayat. Bukan ayat nggak apa-apa. Ya nama kita gitu Lutfi. Iya, pakai bahasa Arab nggak apa-apa. Pegon lah gitu ya, Arab pegon. Arab pegon nggak apa. Tapi kalau ayat itu bahaya. Termasuk tulisan kertas-kertas doang kita pegang, apa kita tulis Al-Qur'an itu termasuk mushaf, nggak boleh megangnya. Itu kalau kayak taruh di dompet itu. Nah, iya nggak kayak boleh. bulan Syaban nulis ayat ini taruh di dompet, insya Allah dapat rezeki itu. Nah, kan dompet taruh sini kan. Nah, Wapak. ini boleh kita langsung jawab aja nih, langsung aja nggak apa-apa, langsung aja gitu ya. Langsung jawab ya. Guru yang itu kan dapat dari Habib. Iya. Nah, nanti makanya begini. Kalau kita niatin bawa Al-Qur'an, apa yang ada di situ, itu hukumnya haram. Tapi kalau kita niatin bawa duit, gue mah dompet bawa duit, bukan bawa Quran, itu nggak apa-apa. Walaupun nggak punya wudu. Walaupun ada secari kertas. Iya nggak apa-apa, karena itu udah bercampur dengan benda-benda yang lain di dalam dompet. Lu bawa dompet niatnya emang bawa Al-Quran apa bawa duit itu? Bawa duit. Ada KTP bawa duit. Iya bawa duit pasti kan nggak ngomong. Kan taruh di saku belakang. Nah itu kuat masalahnya. Termasuk juga nanti kalau misalnya ditaruh kalau ke kamar mandi juga itu makruh. Ada ulama bilang haram bawa itu, taruh. Karena hadis Nabi ketika Nabi SAW seringkali ketika masuk Baitul Khola, masuk WC itu Nabi nyopotin tuh cincinnya. Ini ulama mentaksis mengumumkan ini kalau secara hadis ini kan masih umum. Pokoknya segala macam cincin dilepas. Nah dijelasin karena di cincin Nabi tertulis Muhammad Rasulullah, makanya dicopot.
Ada asma Allah ataupun ada asma Allah dan asma Nabi kita Muhammad SAW. Asma itu nama ya. Ada nama Allah dan juga ada nama Nabi Muhammad. Makanya dicopotin. Gitu kalau semata-mata kayak Bang Jepang nggak apa-apa. Itu nggak sunnah untuk dicopotin. Yang sunnah dicopotin, bahkan dari ulama yang mengatakan wajib dibawa masuk itu haram kalau ada asma, ada nama Allah Subhanahu Wa Taala atau Al-Quran. Gitu. Makanya kalau aman, kalau saya sendiri nulis tuh taruhnya sini. Jadi kopi boleh copotin juga. Gue lupa kadang-kadang. Untung aja kita masih ada ulama yang mengatakan makruh. Gitu, bawa ayat itu. Pantas tuh pas lagi ada dangdut tuh ya. Kalau dangdut tuh ada tuh jagoan lah itu kan ya. Ya apa? Ngikut joget-joget gitu kan. Iya. Nah, terus dia mau kencing tuh. Repot banget tuh. Nyopotin ikat pinggang, ngeluarin ini apa ya. Iya. Mau apak banyak banget dia. Kagak mau dibawa ke kamar mandi kan dia kan ya. Pantas sama dia, tapi ngerti dia tuh. Iya bagus. Taruh semua tuh. Emang gak boleh. Ribet banget dia mau kencingnya ribet banget. Soalnya mau nonton dangdut takutnya berantem kan di bawah. Iya ada bahasa. Udah kebelet kan. Aduh di mana lagi ya? Di mana lagi ya? Jadi mau ngancing aja dah. Jadi gini makanya kalau tadi kita niatin bawa Al-Quran itu haram sama kita misalnya bawa tasnya itu ada buku-buku yang lain sama Al-Quran. Jangan niatin bawa Al-Quran, kita niatinnya bawa buku, perabotan kita. Kalau kita niatin bawa Al-Qurannya hukumnya haram gitu. Dan kalau baca Al-Quran itu kan berpahala tadi kan kayak gitu. Kalau memang pakai wudu sambil pegang itu mah nggak apa-apa, pahala banget. Kalau nggak punya wudu baca Quran boleh nggak? Boleh. Yang penting jangan disentuh Al-Qurannya. Cuma pahalanya ini ada Al-Quran di aplikasi HP. Bagaimana? Taruhnya di sini. Apanya? Taruh HP-nya. Kan kalau aplikasi ketika dibuka doang. Kayak gitu. Iya, dan kalau HP yang ada di Al-Quran yang ada di HP itu bukan termasuk mushaf, bukan termasuk Al-Quran. Kenapa? Karena dia hanya coding. Ya, yang ngerti nggak? Iya, ngerti kan? Aplikasi itu kayak titik kita kan kalau di ini coding kayak gitu. Jadi dia bukan termasuk tulisan. Makanya kita megang Al-Quran yang ada di HP tanpa wudu nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi yang penting ketika di dalam WC lagi berak jangan sambil baca Al-Quran, nggak boleh katanya, nggak boleh, haram tetap. Karena bacanya nggak boleh. Iya, tempat-tempat yang nggak terpuji. Artinya dibolehkan megang Al-Quran yang ada di handphone tanpa wudu. Gitu. Karena apa? Karena handphone yang ada di Al-Quran itu bukan termasuk Al-Quran yang ada di handphone. Al-Quran yang ada di handphone kayaknya belum minum ini kita. Samping iya. Handphone yang ada di Al-Quran, Al-Quran yang ada di handphone itu bukan termasuk mushaf gitu, jadi nggak apa-apa. Iya, kalau nggak lagi dibuka jangan baca tapi iya nggak apa-apa. Lu sering bawa HP ke kamar mandi? Ya bikin pegang. Iya. Tapi kalau lagi saya pernah nih tadi nih punya ajan maghrib bang, saya kan setengah 6 ke kamar mandi ya, MBAB ya, puasa ya bawa HP saya taruh di atas ini, lagi bunyi berbuka orang lagi ajan, saya ngomong gitu, itu gimana? Buru-buru matiin makanya hati-hati, iya nggak boleh. Dalam kamar mandi. Iya hati-hati. Kamar mandi ajan. Iya dibunyi bang. Apanya? Kan dia nggak tahu handphone. Iya orang karena waktunya. Kayak gitu, makanya handphone mah nggak tahu tempat, dia kan bukan orang. Iya, makanya hati-hati. Jadi gitu. Jadi Al-Quran itu nggak sembarangan, dan juga boleh nggak Ustaz nulis Al-Quran itu, baca Al-Quran yang terjemah yang Latin gitu. Tahu kan yang Latin kan? Yang ada Latinnya itu. Misalnya Yasin, YAASIIN gitu, Yasin. Yasin bisa gitu. Ya alif lam mim jadi alama. Itu tuh jangan boleh. Iya. Alama. Iya. Alama. Iya.
Ini kalau nggak belajar Quran, kalau cuma baca terjemahannya jadi alama. Terus juga baca alif lam mim shad jadi alamaso. Ya kalau nggak baca Quran, jadi salah, nggak boleh kayak gitu. Nah, kalau di dalam kitab Mu'in, di Fathul Mu'in itu haram menulis atau baca Al-Quran dengan terjemah ajamiyah. Gitu. Artinya selain Arab, harus nulis Al-Quran itu ya dengan bahasa Arab. Yasin ya tulisan Yasin. Nggak bisa Ustadz, makanya belajar. Gitu. Jadi haram tuh nulis Y-A-A-S-I-N, Y-A-A-S-I-E-N itu. Termasuk baca Latin itu nggak boleh. Tapi sekarang Al-Quran yang ada Latinnya juga udah. Iya, makanya nggak boleh sebenarnya. Kalau dibaca di Mu'in ya, kayak gitu. Kalau nggak cari lihat aja di kitab Mu'in pas di bab apa tuh, saya lupa, kalau nggak salah masih bab wudu. Awal-awal nggak boleh. Ya itu kalau di undangan kadang masih ada tulisan Bismillah. Ya itu Romannya iya. Apa? Apanya? Iya, kalau di hukum undangan gimana tadi? Ada tulisan Bismillah, terus habis undangan kelar dibuang aja. Bismillahnya pakai bahasa Arab. Iya, Apalagi itu. ada. Itu Kadang-kadang naga. terus bahasa Arab. Ada ini kadang ada Ayat. ayatnya. Oh iya, nggak boleh sembarangan. Quran harum. Iya. Kalau aku jadikan manusia, Iya. hidup dengan pasangan. Ada Arabnya. Iya ada. Sembarangan aja kita buangnya. Nggak boleh itu. Termasuk Buat ngeduk sampah lagi soalnya. undangan ya. Ada orang pakai buat ngeduk sampah lagi. Iya. Termasuk nanti yang murtad secara fi'li, secara kerjaan adalah membuang Al-Quran atau ilmu-ilmu agama kepada apa? Ke tempat-tempat yang terhina, kayak ke tempat sampah, terinjak-injak, itu hukumnya haram. Itu bahkan bisa menjadi orang jadi kafir karena termasuk menghinakan Al-Quran. Itu bagusnya di apa ini? Bakar. Nah, ini nanti. Ini pakai pertanyaan apa nggak usah nanti kita? Atau langsung aja. Nggak usah langsung aja dia. Ya langsung aja nih. Jadi begini. Jadi pas episode ini kita nggak ada sesi tanya jawab, langsung tektok aja gitu ya. Jadi kamu mau nanya aja langsung. Iya. Oke. Yang penting jelas nanyanya. Oh tadi Iya. kalau dalam undangan tetap aja nggak Ini boleh. masih ini ya. Ya jadi kalau mau Ini undangan, dijawab. ya jadi itu karena takutnya itu bakalan kebuang-buang. Nah buat aman bagaimana? Aman kalau kayak gitu kita guntingin, misalnya nih yang aman banget nih gunting pas ayat Al-Qur'annya, cara yang pertama adalah kita rendam di air sampai tulisannya itu hilang, luntur. Atau kalau nggak bisa, ribet karena terlalu banyak, bakar nggak apa-apa. Yang penting bakarnya jangan bareng sama sampah-sampah lain, apalagi bareng bakar sama Pampers ya. Bareng. Bisa sendiri tuh. Iya, kita bakar sendiri. Yang penting di tempat yang bersih. Termasuk juga nanti Al-Quran yang lusuh tadi tuh. Al-Quran yang udah sobek-sobekan Quran, jangan kita buang ke tempat sampah sembarangan karena itu masih ayat. Lalu bagaimana Ustadz? Nah itu tadi kita rendam sampai dia jadi bubur kertas tuh, atau kita bakar. Bakarnya pun itu tadi jangan di tempat yang kotor, dan bakarnya jangan di hadapan banyak orang karena orang nggak semua tahu. Terus kita sangkanya penistaan agama, wah bakar Quran, wah jadi padahal emang nggak apa-apa. Kalau memang Al-Qur'annya itu udah lusuh, tujuan kita membakarnya karena untuk menjaga Al-Qur'an, gitu. Ya, tujuannya untuk menjaga. Kalau saya pernah lagi nunggu orderan, kebetulan tuh belakangnya ada got gitu kan. Nah di situ ada kayak Deketin dikit, deketin. Itu beli idol. Suaranya nggak ada. Beli idol sih. Iya. Tuh mainin lagi. Tangan yang ono aja goyang-goyang, nah iya. di got itu. Iya. Saya angkat-angkat gitu. Iya. Itu kalau Yasin itu termasuk itu juga. Lah kan Yasin ayat Quran termasuk. Iya ada di surat Terus Al-Baqarah itu kan. lu iniin. Saya angkatin, Iya. ya taruh di tempat yang itu. Ya iya nggak apa-apa, bagus ya gitu. Itu bagus. Itu kalau seandainya orang pada tahu itu bisa menyebabkan murtad, bahaya banget. Itu dia kalau murtad itu nggak cukup cuma istighfar doang. Iya. Harus syahadat lagi, asyhadu an la ilaha Saya illallah. nggak tahu tuh ada yang sengaja buang apa gimana gitu. Di Got. cobaran gitu tapi Iya. di got. Kalau pas saya baca sih, pas saya lihat sih itu kayak sobekan buku Yasin gitu. Iya saya angkatin. Karena kebanyakan kita gak ngerti. Iya. Itu luar biasa mulia sekali Anda ya. Iya, betul harus. Memang menjaga. kadang-kadang kalau nggak kita bakar, terus kalau nggak kita lebur gitu ya di air atau dibakar ya, kadang-kadang jadi buat bungkus gorengan. Nih jangan, nggak boleh juga, hati-hati. Saya pernah beli tuh gorengan di pinggir jalan pas Iya. saya buka surat Al-Baqarah nih. Sobekan surat Iya, Al-Baqarah. jangan. Udah.
Udah akhirnya nggak saya buang, nggak saya ini tuh kertasnya. Ya, Saya makannya mah goreng. Untuk Udah gak usah bismillah aja. Kalau mau balik lana gua mah alif lam mim gua telan. Soalnya seenggaknya saya hafal surat. Ada ulama yang bilang tadi nelen Quran itu ada yang bilang haram, ada yang bilang enggak. Ya Allah. Iya. Buat kuat. Kecuali kalau misalnya tuh di celupin tulisan Al-Qur'an kan ada tinta-tintanya. Oh iya ada itu mah enggak apa-apa. Yang buat air obat biasanya kan. Iya. Pakai apa ayat Al-Qur'an Iya, dimasukin. enggak apa-apa. Kita minum hafal jadi. Iya. Hafal, baca Al-Quran. Amin ya gitu. Dapat amalan dari mana itu? Iya. Jadi itu ya. Jadi ketika ada solusinya, ketika ada Al-Qur'an yang lusuh yang udah nggak kepake, itu jangan kita buang ke tempat sampah. Jadi kita apa? Mendingan bakar atau kita tadi kita lebur. Kalau tebal susah. Iya, susah emang. Kita rendam di ember kan lama banget. Iya, bisa lama. 3 hari. 3 hari itu Kalau juga. misalkan ini celana kolor, biasanya di persimpangan jalan. Ada yang tulisan Asmaul Husna. Kok tanah kolor ada Asmaul Husna? Emang ada masa tanah kolor ada Asmaul Husna? Enggak, maksudnya Baju. Asmaul. Iya, Asmaul masa Kayak lafaz Allah, Iya. ada Bismillah. di celana. Di celana kolor. Masa celana ada tulisan begitu? Iya, Baju. Baju kali. celana. Oh, celana. Penistaan itu mah nggak boleh. Asma Allah masa taruh di itu, Di kolor. di kolor. Enggak boleh kan? Nggak boleh. Atau ada sarung Allah nggak boleh juga sarung Allah. Tempat kira udah ada juga di dalam apa namanya lap itu yang buat keset itu, dalamnya ada sobek-sobekan gitu kan. Sobek-sobekan apa? Apa tuh? Al-Quran? Al-Qurannya gitu. Nggak boleh. Itu kalau nggak tahu nggak masalah ya. Kalau kita tahu ada Al-Qur'annya itu bisa haram. Bisa kalau sengaja. Bisa. Ketahuan ntar pas di itu ternyata di dalamnya itu di dalam keset itu ada sobekan-sobekan itu. Iya, itu nggak boleh kalau kayak gitu termasuk kita haram. nggak tahu gimana? Nggak tahu nggak apa-apa kan nggak tahu. Nggak tahu. Kalau kita Bikin tahu, gimana? lah dia yang tanggung jawab tuh. Ini kan itu udah pasti injek-injek orang, bisa murtad itu kudu bukan istighfar ya, syahadat. Nah tadi balik lagi dia, termasuk itu kalau misalnya di celana bahaya. Di kolor lagi. Iya. Di kolor. Kalau kena ituan lagi berak gimana? Iya, kalau apalagi di botol minum tuh biasanya air mujarab. Iya, terus? Yang buat yang kayak apa namanya? Kan ada Ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya iya. Itu kan harus minum tuh dibuang. Iya. Tong sampah. Sama aja. Nah, itu Gua ketok palanya. Ini pegang. Udah balikin nih. Udah balikin nih. Kadang-kadang cuek ya. Iya, kadang-kadang cuek, iya. Bagus pegang. Sekarang kan cuek. Kadang-kadang cuek. Iya, terus? Iya kan anon botol itu bercampuran sama Nah. sampah yang lain tuh. Berarti itu nggak boleh. Makanya jangan kita merasa kita Islam itu jadi apa-apa ditulisin ayat-ayat, sebenarnya bahaya kayak gitu. Oh, karena benar-benar sakral. Iya gitu ya. sakral, makanya undangan sekarang itu udah nggak ada Bismillah, nggak ada ayat sebenarnya udah. Kalau Mungkin yang udah tegur sama ulama-ulama Oh, kita dulu mungkin, karena udah pasti dibuang. Iya. Gitu. Nah yang terakhir satu lagi, ini biasanya terjadi nih, pasti nih ngalamin pasti kita semuanya nih. Waharuma kalau dalam fikih ya, waharuma alaihi wad usaiin, dan haram meletakkan segala sesuatu apapun di atas Al-Quran. Biasanya kalau kita dulu kan biar nggak diambil tuyul, duit taruh di mana? Al-Qur'an. Al-Quran. Iya. Itu hukumnya haram. Ya gitu ya. Nggak boleh haram. Atau sadaqallahul azim, taruh ada kacamatanya di atas Al-Quran. Haram. Taruh HP di atas Al-Quran. Haram. Snoro ini dia apa yang buat nunjuk itu kalau ngaji itu apa namanya? Kalam. Nyebutnya biasa orang kita. Lidinya ya. Lidinya kita selipin Iya. sini. Jangan. Pokoknya apapun umum. Jangan. Kalau mau nandain itu kan nggak boleh ditekuk juga berarti ayat. Iya. Nah, berarti kalau mau nandain abis baca ini, Iya kan ada talinya gitu. Seset. Oh iya. cuman kan kita lupa kalau itu. Kemarin gimana Pak ya? Iya. Makanya kalau biar gampang baca itu paling Sain dah ya. Iya, enggak kalau Tapi kalau lidi dan dulu gue mau jawab dulu nih. Tar dulu. Iya. Tar dulu. Iya, lagi mau jawab dia dulu. Kelar gue jawab atau tadi apa tuh? Iya, Jadi gini, kita supaya nggak termasuk orang yang ghafilin, orang yang lalai itu, paling tidak sehari kita baca 10 ayat.
Itu setiap hari 10 ayat supaya tidak termasuk daripada orang-orang yang lalai. Gitu. Kalau belum bisa ya kita baca Iqra ya nggak apa-apa karena kita dalam masih proses membaca, belajar kayak gitu. Jadi jelas tuh ya. Apa mau tanya apa tadi? Nah, jangan nunjuk-nunjuk doang apa ini? Iya. Apa juga. Bedanya apa namanya? Yang tadi Lidi sama tali. Kalau tali kan emang nempel di sini, Wen. Tuh. Oh, jadi satu kesatuan di Al-Qur'an Iya. gitu. Satu kesatuan. Kan lip doang nih. Berarti nggak boleh. kalau Iya. lidi juga kan nyelip doang. Ya pokoknya atas sesuatu apapun di dalam Al-Quran itu nggak boleh. Tapi kalau masih buat tandaan dong masih nggak apa-apa. Dan juga nanti biasa dulu orang-orang dulu itu kalau baca Quran biasanya pakai ludah. Jangan, nggak boleh, haram itu. Nggak boleh. Reak. Apa ya? Ludah. Apa Ji? Apa Ji? Iya. Ludah aja nggak boleh. Korea. Udah deh reak. Waduh. Ya. Iya. Ih, lo kaki-kaki juga hidup kan. Iya. Masa bereak dia di depan Al-Qur'an. Maksudnya gitu, nggak mungkin lah. Masa bereak. Iya, haram, jadi haram. Kalau misalkan Udah sekarang hidup langsung ngambil kalau. Kayak makan asar. Kayak makan asar. misalkan Oh, banyak buat kalonya kayak baru Iki. baru pindah rumah Iya. ceritanya pengen sebenarnya Siapa? Yang baru apa? Curhat dong, curhat. Oh pengen dia deh. Iya. Pengen sih Arin dan kan Amin, artis amin, kita amin. nih, artis kita ada nih. Silakan. Amin. Ya. Amin. Terus Nah baru pindah rumah nah itu nggak ada Al-Quran nih habis sholat mau baca Al-Quran nggak ada Al-Quran nah nggak lama 2 menit 3 menit lewat tukang Quran lewat iya. datang bang beli bang Iya. Quran itu boleh kayak gitu manggilnya apa belinya langsung bang boleh beli Al-Quran bang Oh, iya. jual beli Al-Qur'an. Oh, Jual beli iya. Al-Qur'an. Gua sekarang udah mulai paham. Selama ini kita menafsirkan. Bicara. Gua kalau habis syuting sama dia 3 hari gua susah tidur. Iya. Mikir. Karena gua tafsirin ini apa sih yang ditanya? oh jual beli Al-Quran. Sekarang gua udah paham. Langsung connect kan kita kan. Paham gua langsung. Jual beli Al-Qur'an. Iya. langsung ini Enggak pakai 2 menit 3 menit langsung segala macam. Jual beli Kenapa, Al-Qur'an Bang? hukumnya udah. Misalnya dia nanya, dia jawab goceng, ya udah bahas goceng langsung diambil nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. nggak apa-apa. Nggak salah Haram. kan? Nggak salah ngomongnya, nggak salah. Ya nggak apa-apa. Kayak gitu. Udah gitu doang. Udah. Nggak apa-apa. Iya jual. Iya jual. Kayak gini. Ini cerita soalnya apa kalau Kira di gue jawabannya apa nggak panjang? Ya udah nggak apa-apa. kadang ada ini kan apa karena Jual beli ada Al-Quran. yang bilang Iya, jual beli. kalau Al-Quran tuh jangan bang beli bang nggak boleh Iya, gitu iya, bang iya. saya minta bang apa gimana Iya, gitu iya. udah bahasa gitu Iya. di bahasa itu Iya. Iya kalau bahasa kita mah apa namanya termasuk masih apa ya di maklum dah bahasa nggak apa-apa kalau masih jual beli Al-Quran karena kan dia memang apa namanya tuh bawa-bawanya berat kesian kayak gitu. Masa kita nggak pakai beli kayak gitu. cuman bahasa doang itu ya Bahasa doang berarti. Iya, yang penting mah kalau orang-orang yang kecil, jadi kita kasih tahu nih ya. Kalau orang-orang kecil, pedagang-pedagang kecil karena kesian kalau misalnya kita udah dia ini juga ditawar lagi tuh kesian banget gitu. Jangan sampai tawar apalagi kalau orang yang itu kan jarang laku yang mau jual gitu. Orang jual emang batu. Iya, blok-blok iya, berat iya, ditawar. jangan ditawar, jangan. Jangan. Insya Allah jadi berkah. tawar minta ya gitu Iya mau ditimbang pakai berapa malah aku jedian aja. bang bagi ulekan 2 bawa diulek kepala lu Ini tuh. Jadi balik lagi kita. Jadi haram meletakkan sesuatu apapun di atas Al-Quran dan termasuk kitab-kitab ini juga nggak boleh. Kadang-kadang masih banyak yang nggak habis ngaji tuh taruh apa namanya pulpen. Santri juga banyak yang nggak tahu. Gitu. Beneran. Kita ngeliatin, cuman kita mau negor kita nggak enak kita antepin aja. Sebenarnya harus ini cuma kan belum waktunya mungkin kalau yang masih bisa kita tegur-tegur atau murid kita atau ini masih bisa ketegur jangan taruh di atas kitab. Kadang-kadang habis ini baca taruh HP di atas kitab. Kayak gitu. Terus juga dalam naruh Al-Quran juga tumpukannya. Al-Quran jangan taruh di bawah. Al-Quran harus ada tumpukan Kalau paling. Al-Quran ditumpuk Al-Quran lagi Nggak apa-apa. Al-Quran sama Al-Quran enggak apa Iya.
Itu, jangan Al-Quran berat. Al-Quran itu buku kitab nggak boleh. Nggak boleh, dia harus ada tumpukan paling atas dia, Bang Jai. Itu ini kitab semua ini nggak ada Al-Quran tuh. Itu. Jadi karena Al-Quran begitu mulianya tuh dia Al-Quran. Ya. Ada lagi yang mau tanyain? Berarti Al-Quran turunnya tanggal 17. 17 Ramadan. 17 Ramadan. Bukan 17 Agustus. Terus ngapa? Panjat pinang loh. Iya, awalnya Tapi bukan awalnya turun Al-Quran kan suratnya surat Al-Iqra. Al-Alaq. Iya. Ya. Nah, itu pas turun itu masih perang Badar. Perang Badar apa? Pas turun ada. Oh iya paham. paham. Jadi pas turun itu pas perang Badar bukan. Jadi ini tahunnya terjadinya beda. Cuma sama-sama terjadinya itu tanggal 17. Tahunnya berbeda. Karena Nabi kan itu pas ketika di Gua Hiro. Gitu. Terjadinya perang Badar itu udah tahun keberapa? Pak, bagus nih pertanyaannya ini. Bagus. Maksudnya takutnya dia kan lagi perang nih maju. Entar dulu Al-Quran dulu. Iya, bukan. Gitu. Atas udah dapat beras. Mantap lah, iya. Nah gitu, jadi apa namanya tanggalnya sama, cuma peristiwanya berbeda. Gitu, karena Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu turun ketika Nabi di Gua Hiro kan, bukan ketika perang. Artinya terjadi tanggalnya sama, cuma tahunnya aja yang berbeda. Oh, tahunnya. Iya, misalnya tahun ini turunnya Iqra nih tanggal 17. Apa turun ayat Iqra. Nah, tahun depan tanggal 17 juga terjadi perang Badar, sama-sama tanggal 17. Gitu. Bagus pertanyaan ini. Kita dapat beras ntar habis ini. Terus kalau yang orang-orang nulis di pelepah kurma di zaman Nabi gimana? Ya kayak orang-orang sahabat nulis di pelepah kurma gitu. Itu ayat-ayat kayak gitu gimana? Iya, jadi gini. Itu bisa kesambung dari Al-Fatihah sampai Anas. Nah, itu bagus juga pertanyaan ini. Jadi Al-Quran itu dulu kan di zaman Nabi itu Nabi suruh apa? Jangan tulis dari aku selain pada Al-Quran. Emang nggak boleh tuh. Termasuk hadis dulu nggak ditulis. Ya, makanya hadis itu mulai ada di masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Kalau Al-Quran mulai ada di zaman Abu Bakar As-Siddiq kan. Kayak gitu. Nah dulu para sahabat, jadi Nabi gini, ketika itu qalallahu ta'ala. Nah itu ketika Nabi qalallahu ta'ala itu udah pasti ayat turun. Udah pasti Al-Quran lah. Iya, nanti ada ayat Al-Quran yang turun dengan sebab, ada peristiwa-peristiwa, ada yang tanpa ada peristiwa. Kalau ada peristiwa disebutnya ada asbabun nuzulnya, ada sebab turunnya. Contoh misalnya ada orang-orang nanya, Rasul itu bulan buat apa sih? Nah, maka turun ayat yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj gitu. Mereka bertanya tentang bulan. Bulan itu adalah untuk waktu buat manusia dan juga waktu-waktu haji. Jadi turun Surat Al-Fil ya. Turun Al-Fil tanya atau sejarahnya tentang Al-Fil misalnya gitu. Jadi ada ayat Al-Qur'an yang turunnya ada sebab, ada yang enggak. Pokoknya nanti ketika Rasul Sallallahu Ta'ala sahabat langsung pada nulis kayak gitu. Nah kan pada berceceran pada saat itu tuh Al-Quran. Nah makanya kan ketika setiap ini malaikat Jibril tuh turun mengajarkan mentaklim, mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW bacaan Al-Quran pas di akhir-akhir. Gitu. Jadi makanya tadi urutan itu semuanya tauqifi. Urutannya langsung dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini nih yang sahabat kan langsung pada hafal tuh. Ditulis terusnya kasih tahu urutannya sama Rasulullah SAW dibacain. Nah, makanya tahu pada saat itu. Makanya ketika Nabi kita meninggal, para sahabat kan udah hafal semua tuh. Satu Al-Quran hafal semua. Para sahabat banyakan tuh pada hafal. Karena memang masih murni, masih bahasa Arab juga kan, dan dengan bahasa yang begitu tinggi. Nah kemudian di zaman Sayyidina Abu Bakar itu terjadi perang. Kayak gitu, terjadi perang, itu ada para syuhadanya yang meninggal, ada 70 orang yang penghafal Quran. Makanya kata Sayyidina Umar, ini kalau misalnya penghafal Quran pada mati terus, pada meninggal terus, mereka syahid terus, nanti lama-lama Al-Quran habis nggak sampai akhir zaman. Kayak gitu. Awalnya Sayyidina Abu Bakar nggak mau. Akhirnya karena dibujuk dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, akhirnya mau. Karena ini termasuk bid'ah. Iya. Kan nggak ada yang nggak ada di zaman Nabi itu pada saat itu, Bang.
Nah akhirnya apa, dirayu-rayu akhirnya mau, sampai akhirnya siapa yang nulis? Zaid bin Sabit untuk menulis kayak gitu. Zaid bin Sabit pun awalnya nggak mau, mendingan suruh mindahin gunung daripada suruh nulis Al-Quran. Akhirnya Sayyidina Umar lagi itu yang nyuruh. Akhirnya mau menulis Al-Quran, dibukukanlah jadi satu Al-Quran dalam satu mushaf. Hanya ada beberapa lembaran Quran. Ada 4 kalau nggak salah, atau 3 saya lupa. Nah kemudian di zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu an, kan beberapa periode tuh. Sayyidina Abu Bakar itu 2 tahun, Sayyidina Umar bin Khattab itu 10 tahun kalau nggak salah. Nah kemudian pas di zaman Sayyidina Utsman terjadi perbedaan dalam bacaan, karena dulu belum ada titik, belum ada baris baca Quran. Diseragamkanlah bacaannya sama Sayyidina Utsman gitu, makanya disebutnya mushaf Utsmani. Terus kalau yang nanya, Ustadz itu kok dulu Quran dulu ada warna merahnya pas di surat Al-Kahfi. Iya. Wal yatalataf. Iya itu ngapa? Baru mau nanya. Iya. Nih silakan kalau lanjut. Ya itu kan ini mau dijawab. Iya. Jadi itu bukan katanya darahnya Sayyidina Utsman ketika dipenggal kepalanya tuh Sayyidina Ali, itu bukan. Karena itu pas pertengahan daripada ayat Quran di surat wal yatalataf gitu. Itu tuh, jadi sebab turunnya ayat Al-Quran itu turun tuh. Jadi prosesnya seperti itu. Dan Jibril pun nanti kalau dalam kitab Tasrih Islam ini dengan berbagai bentuk dia itu turun kepada Nabi kita Muhammad dalam bentuk laki-laki, dalam bentuk bunyi-bunyi lonceng dan juga lain-lain. Tuh ntar ada dalam malaikat Jibril itu turun kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada dalam kitab ini tuh, mana tahu tadi lupa kita. Proses turunnya Al-Quran kayak gitu. Nah, paham kan? Disempurnakan di zaman Utsman bin Affan gitu. Iya. Nah itu tuh bisa garis-garis ini tuh disempurnakannya, diselaraskan semuanya itu garisnya ini bisa patah ini. Iya, itu kasar. selaraskan itu pada masa zaman-zaman Sayyidina Utsman. Adapun untuk ilmu nahunya ilmu nahu itu ada pada masa Sayyidina Ali radhiyallahu an. Kayak gitu. Jadi pada masa Sayyidina Ali radhiyallahu an itu udah ada yang namanya ilmu tata bahasa Arab. Karena ada pada saat itu orang pada ngomong bahasa Arab sendiri pada salah kayak gitu. Akhirnya di Imam Sayyidina Ali menyuruh kepada Abu Aswad Ad-Du'ali, bukan ada uli ya. Iya. Ada uli, ada tape. Ada tape. Iya. Di lebaran. Ya di lebaran. Iya. Abu Aswad Ad-Du'ali Kalau ada tadi belum di lebaran. untuk membuat sebuah metode ilmu untuk membahas tentang harokat-harokat. Jadilah itu namanya ilmu nahu. Gitu. Ilmu alat gitu ya. Ilmu alat. Gimana? Ada lagi yang ditanyakan? Atau jelas secara Al-Quran? Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen nanti tinggal di komen aja. Iya. Ada yang Kalau itu apa? Ya, Bang. Kan ini kan kitab yang mulia, selain memuliakannya harus diletakkan di tempat lebih tinggi dari benda-benda. Untuk memuliakan Al-Quran kita kan punya di setiap rumah itu pasti ada Al-Quran tuh. Itu apakah ada waktu atau tata caranya gitu di setahun harus dibaca berapa kali atau gimana gitu gitu untuk memuliakannya? Iya, baik. biar nggak cuma ditaruh doang jadi jangan gitu ya. Doang, Iya. terus kena debu gitu. Iya. Jadi begini, kalau Al-Quran itu tadi kita itu memang supaya nggak termasuk minal ghafilin, menjadi orang lalai, emang kita baca setiap hari. Harusnya itu sebenarnya. Secara iniannya tuh setiap hari kita baca minimal 10 ayat. Kayak gitu, minimal banget 10 ayat gitu kita. Iya. Ngapa lu ngomong? Sekalipun bacanya setiap hari Al-Fatihah aja gitu. Iya, nggak apa-apa. Al-Baqarah aja. Al-Baqarah aja bisa gitu, nggak apa-apa. Yasin gitu ya. Iya, Yasin. Hari ini Yasin sampai 10 ayat, besok Yasin lagi 10 ayat. Iya, nggak apa-apa. Yang penting baca Al-Quran. Tapi memang lebih bagusnya itu berkelanjutan gitu. Berkelanjutan, artinya sampai Hatam. sehingga sampai hatam. Apalagi kalau kita maknanya tahu dan kita mengerti, itu baca Quran sambil tadabbur. Para sahabat tuh kalau dalam kitab Ihya itu bisa baca Quran itu bisa hatam itu enggak yang tadabbur ya, benar-benar mikirin Al-Quran itu bisa
dalam berapa tahun baru hatam Quran. Kenapa? Sambil baca ntar kadang-kadang nangis. Lagi baca kadang-kadang sedih. Karena emang Penuh dengan kisah-kisah dan juga meresapi. Gitu. Kita kan kalau nggak punya beras doang nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh ya Allah. Baju lebaran belum kebeli ya Allah. Iya, jadi curhat. Berarti baca ayatnya udah itu baru kita baca artinya direnungin. Iya, direnungin. Dan nanti kalau terjemahnya pun kalau nggak ngerti tinggal tanya. Soalnya apa? Al-Quran itu nggak bisa kita cuman, misalnya ada orang yang tadi yang kemarin tuh yang kita jargonnya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Begitu kan? Itu tuh wahabo itu. Iya, iya jangan sebut merek ya nggak? Iya. Ya kelompok lain deh misalnya gitu kan. Nah, nggak apa-apa kalau gitu ya. Iya gitu. nggak apa-apa lah Oh, itu iya. kembali ke Quran dan hadis kan bisa sesat menyesat kan Iya, kalau nggak tahu ilmunya. Karena bisa berbahaya memahami ayat Qurannya. Seperti yang dikirim ke guru. Iya, karena sangat bahaya. Selain juga itu Al-Quran itu sastranya sangat tinggi, dan untuk memahaminya dengan terjemahan doang ketika bukan sesuai dengan terjemahannya itu bisa bahaya. Bahkan ancamannya dari Nabi, man fassarul Qur'ana birra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dia baca terjemah doang. Oh jadi begini, wailul likulli humazat apa namanya misalnya aro'aita enggak boleh. Enggak boleh Al-Qur'an enggak boleh. Misalnya enggak boleh aro'aital ladzi yukadzibu biddin wa wailul lil musallin. Wah, orang salatnya celaka. Berarti enggak usah salat kita. Nah, itu berbahaya. Ketika dia pahamin sendiri ternyata salah, maka walaupun benar tuh, termasuk benar juga, itu falyatabawa maq'adahu minan nar. Dia udah mempersiapkan tempatnya di neraka. Jadi kita mau udah tinggal baca tafsir-tafsir para ulama-ulama aja yang ada. Misalnya atau kita nggak ngerti ini maksudnya apa nih, misalnya gitu kan ya. Pak Ustadz ini maksudnya apa nih ayat Quran yang saya nggak ngerti. Ntar dulu saya baca dulu tafsirnya. Oh jadi maksudnya begini. Itu kita nggak boleh menafsir. Kias dah itu ya. Iya, nggak sembarangan untuk kita menafsirkan atau mengartikan Al-Quran secara inian. Jadi berani banget kalau ada orang yang ngajarin Al-Quran terjemahannya doang. Jadi begini Bu dalam ayat ini tanpa ada tafsir. Falyatabawa, bukan saya yang ngomong, Nabi yang ngomong. Falyatabawa maq'adahu minan nar, nauzubillah min dzalik. Kayak gitu. Nah, termasuk juga karena gini. Ketika ada kori-kori ya kan, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ya kan gitu kan. Disautin Allah. Iya. Emang ada perintahnya kayak gitu? Enggak ada sebenarnya. Sama-sama yang kayak di bulan Maulid yang baca-baca di sini gitu. Iya. Allah, kita Iya kayak gitu, emang kayak gitu lagi ngomongin kayak gitu emang. Iya emang lagi ngomongin itu. Itu kenapa maksudnya? Iya. Orang udah minta bangunin sahur gitu. Kayak ngejawabin aja. Jadi gini, tar dulu aja men, nggak apa-apa aja, masalah hukum jangan main nggak apa-apa. Kayak mustahid ente kan gitu ya. Jadi gini, dalam baca Al-Quran itu perintahnya idza quri Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkan dan renungkan. Iya, dan renungkan dan diam. Gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim Allah. Padahal yang ada perintahnya itu sama Nabi suruh diam dalam Al-Quran ya. Suruh diam dan tenang. Yang ada disuruh jawabin itu ketika ada ayat-ayat rahmat, ada ayat-ayat ancaman, baru misalnya azabun alim, azab yang begitu pedih, jangan Allah. Masa azab pedih Allah? Jadi apa kalau bisa tuh? Rabbi a'izni, ya Allah saya berlindung. Misalnya alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah itu adalah sepaling bijaksana seorang hakim, misalnya daripada hakim-hakim yang ada di dunia. Kita jawabnya apa? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita jawabnya benar, Allah saya bersaksi bahwa saya termasuk orang-orang yang menyaksikan tersebut. Jadi ada perintah memang untuk berdoa ketika ada ayat rahmat, kita berdoa. Ketika ada ayat ancaman, ayat azab, kita minta berlindung. Kayak gitu, bukan Allah. Berarti lebih baik diam aja ya. Iya, mendingan diam aja. Karena kita nggak ngerti kan ya. Iya. Ini lagi baca ayat azab apa ayat apa ya. Tiba-tiba kita Allah. Jangan ya. Allah aja. Iya, makanya termasuk kenapa ketika dibaca termasuk dalam jamaah nih, sholat jamaah nih. Kan begitu, waladhdallin amin. Kan udah tuh. Makmum kan baca Fatihah pas habis amin.
Habis itu makmum bisa selesai baca Fatihah, imam masih baca surat, udah nggak usah ngikutin. Makmum diam aja udah. Yang penting dia udah selesai baca Fatihah karena memang disuruh untuk dengerin. Iya. Jadi kalau ada yang bilang sambil ngikutin bacaan imam, salah. Iya. Jadi ketika imam selesai, kita selesai baca Al-Fatihah kita setelah waladhdallin tuh setelah imam baca Al-Fatihah, kita baru baca Al-Fatihah di situ. Nah, kita selesai baca Al-Fatihah, imam masih baca surat, udah kita diem. Mendengarkan. Al-Fatihah doang emang kita baca. Ini kan takbir. Iya benar. Iya benar. Iya benar. Iya benar. Iya benar. Takbir yang mana nih? Takbiratul ihram. Iya, kirain takbir yang ini pindah-pindah itu takbir intikal sunnah benar takbiratul ihram benar yang benar. Benar. Jadi gitu. Jadi Setelah Fatihah kita dengerin ya. iya, habis kita baca Fatihah. Karena makmum tempat baca Al-Fatihahnya adalah ketika imam selesai baca Al-Fatihah. Gitu. Ustadz bagaimana kalau tarawih sekalian aja nih ya, nggak apa-apa ya. Kalau lagi tarawih kan imam cepet banget tuh. Kalau misalnya kita bacain setelah Al-Fatihah, setelah imam waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim. Misalnya belum selesai nih kita, karena kita makmum muafik, selesain bacaan Fatihah kita walaupun ketinggalan beberapa rukun. Yang penting jangan sampai ketinggalan 4 rukun yang tawil. 3 atau 2 rukun yang tawil, 3 atau 2 rukun yang tawil. Kalau imam udah duduk di antara 2 sujud dan bangun si imam untuk sujud yang kedua, kita masih berdiri, ini jangan nyusul, jangan ruku, udah kita langsung sujud aja lagi, langsung sujud. Berarti nanti kita tambahin 1 rakaat lagi karena kita udah ketinggalan panjang. Paham nggak? Iya, paham. Iya, jelaskan ya. Misalkan imamnya udah Sujud nih. Sujud yang Kejar. Kebalap. Al-Fatihah kan langsung gitu kan. Biasanya apalagi ya lagi tahiyatul nih. Pas dia mau diri, kita baru mau ikut sholat nih. Baru kan duduk. Imam udah diri, kita ikut diri lagi. Itu berarti kan nggak boleh kan ya? ini di mana ini maksudnya? Nggak paham ini. Iya, sama. Iya, Ada jawaban. Iya. Masbuk maksudnya. Kayak nanti masbuk, makmum masbuk. Iya, masbuk. Jadi kita tahu imam udah sujud nih, kita baru datang tuh langsung Allahu Akbar, langsung sujud. Iya. Gitu. Terus? biasa kalau ngeliat bocah-bocah gitu. Kok bocah-bocah? Oh, bocah-bocah mah nggak ngerti kita yang udah tua. Misalnya jangan begitu. Gitu. Jadi Mendingan kita tungguin aja dulu ya. tungguin dulu. Tapi memang sunnahnya kondisi imam lagi apapun kita ikutin. Oh, jadi pas misalnya lagi sujud nih. Iya. Kita Udah takbir aja. Takbir dulu, Iya. langsung sujud. Iya, yang penting takbiratul ihram ya Allahu Akbar, terus takbir lagi untuk pindah. Jangan takbir Allahu Akbar niatnya enggak takbiratul ihram, niatnya malah takbir buat sujud. Itu malah enggak sah. Oh iya. Iya, jadi harus takbiratul ihram. Gitu. Oh benar berarti benar. Oke? Oh iya. Jelas? Jelas. Baterai tinggal 1 balok katanya. Iya. Jadi itu nanti kapan-kapan kita bahas dalam masalah suatu panjang itu ya. Panjang Al-Qur'an ini. Iya, Sejam panjang kita tuh ini Al-Qur'an ngebahas tuh ini. karena bahkan itu berjilid-jilid tafsir dari dulu sampai sekarang itu nggak selesai bahas Al-Qur'an karena begitu banyaknya Al-Qur'an. Iya. Begitu mukjizatnya Al-Qur'an. Karena itu mukjizat yang paling besar bagi Nabi kita Muhammad SAW adalah Al-Qur'an. Kayak gitu. Sampai akhir zaman Al-Qur'an. Oh iya. Kayak gitu sampai akhir zaman. Kalau nabi-nabi dulu kan cuma kontemporer pada umatnya doang, dan ayat-ayat yang kitab-kitab dulu itu kontemporer. Hanya sama zamannya atau umatnya doang. Begitu itu habis. Nah, tapi Al-Qur'an itu adalah penyempurna daripada ayat kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi sampai akhir zaman. Kayak gitu, dan gak ada yang bisa nyaingin Al-Qur'an. Bahkan Allah tantangin tuh. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bisuratin min mithli wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Bahkan ajak semua, pokoknya pendeta-pendeta ataupun orang-orang pintar buat bikin satu surat, nggak ada yang bisa sampai sekarang. Penyair yang handal-handal bahkan dari jin ataupun golongan manusia silakan. Sampai sekarang nggak ada yang bisa. Dan Allah jamin Al-Qur'an sampai akhir zaman. Karena Allah jamin inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Kalau ayat kitab-kitab dulu nggak dijamin, tapi Al-Quran memang dijamin. Baik Allah yang menjamin, juga ada peran manusia di situ. Para ulama-ulama kita sampai sekarang tuh, yang jadi menjaga tuh yang pada hafal. Jadi ada Al-Quran yang salah dikit ketahuan. Oh Kayak iya, gitu. misalnya ada satu pabrik pencetakan Al-Quran ini ada yang salah. Salah satu, tahu kita karena memang terjaga. Oh iya, Gitu. pernah ada tuh. Ya satu Al-Quran tuh yang salah tuh tulisannya. Ya, Langsung ditarik pasti karena orang banyak yang hafal Quran karena mujizat. Bocah kecil pun orang buta itu pasti bisa bisa ngapalin ya kan? Iya, Itu karena mujizat Al-Quran gampang ngapalinnya. Coba cari orang masa mohon maaf itu ya yang seluruh dunia yang hafal satu Injil nggak ada kan? Nggak ada orang yang hafal Injil. Tapi Al-Quran orang banyak yang hafal, bahkan anak kecil pun bisa hafal. Kenapa? Karena mukjizat Al-Quran. Itu closing penutup kita. Iya. Ada lagi sebenarnya sih. Iya. Sempat pernah ada yang mau nandingin nggak? Itu dulu zaman kagak bisa, malah saya lupa itu kan itu si Di zaman Abu Jahal Musailamah, kayaknya ya? iya di zaman Musailamah Al-Kadzab itu pada pengen bikin ayat-ayat tandingan Al-Quran nggak bisa. Karena dulu kan di zamannya Nabi kan ininya syair kan ininya ya. Kayak gitu terkenal yang kan. terkenalnya. Kayak gitu. Cukup ya rasa Panglima ya. Oke, siap, Iya. siap. Sebelum kita tutup, oh iya. Mau masak. Tar dulu, iya. Tar dulu di closing dulu sama Panglima. Siap. Iya. Udah mau masak. Iya dong. Mau sahur ya ngomongnya. Emang yang masak lu bukan bini lu? Tinggal cemplungin magicom. Ya udah gitu aja ya. Luar biasa ini pembahasannya. Padahal masih banyak ya. Karena Banyak. kita keterbatasan Keterbatasan waktu waktu. sama batu baterai. Iya. jadi nggak bisa nih. Padahal ya ternyata seru juga itu Iya. pembahasan Al-Quran tuh banyak yang kita nggak tahu juga kan karena di acara-acara biasanya kan di Maulid gitu ada korinya biasanya kan banyak tuh hampir semua tuh jawab Allah gitu bahkan ya sampai yang kita kenal Ustadz dan Kiai pun jawab. Iya. Berarti baru Jawab kali ini Allah. tahu kan? Ya kalau misalnya nggak bukan ayat-ayat azab masih nggak masalah. Iya takutnya kan ayat. Iya, takutnya tapi ayat. kalau yang di Maulid biasanya kan ayat-ayat. Iya. Takutnya ntar malah, wah itu malah Ustadz tuh begini. Kalau misal masih ini masih bukan ayat-ayat azab dia jawab ayat Allah nggak masalah. Tapi takutnya awam nggak tahu itu ayat azab. iya, Iya. kayak kita mending Mending diam. Karena Iya. kan ngelihat ya mohon maaf ya ngelihat gurunya atau yang dianggap Ustadz jawab Allah. Dia jadi kan keterbiasaan nih kalau Iya. dengar ayat Allah. Iya. Kemarin guru gua aja jawab Allah Oh gitu iya kan. betul. Karena gurunya juga tidak menjelaskan gitu ya. Iya, benar. Siap. Kalau nyebut Allah itu mah nggak apa-apa zikir ya. Iya, zikir. Tapi kan ketika ada dibaca ayat Al-Quran, dia Allah padahal diperintahnya apa? Diam dan ansit dengarkan la'alakum turhamunnya di situ. Kayak ajar. Iya karena kan dia Al-Quran. Ntar panjang lagi. Ajan memang ada jawabannya Ajanan ntar masing-masing. masing-masing. Ntar kita akan bahas juga ntar azan. Tenang aja Iya tenang aja tahu. Masih lama. Kayak surat Al-Ghasyiyah ya. Ayu azimu wa ajalabat akbar. Iya, Robbi Aiz nih. Iya, maka Allah akan mengajabnya dengan ajab yang besar. Allah. Ini bener. Aku pikir orang nggak ngerti artinya. Aku jadi apa sih? Ini bener. Iya, disuruh tuh berhenti dulu makanya kalau imam yang ngerti azabal akbar Robbi Aiz nih. Inna ilaina iya bahum iya pasti. Inna alaina isabahum. Robbi hasibni. Nah itu baca doa juga tuh. Robbi hasibni hisabay yasir. Ya Allah saya minta mudah-mudahan nanti ketika dihisab gampang. Itu ada doanya. Sama Udah ntar lagi. Apa lanjutin lagi? Pernah Yo, kan iya, oh iya. di rest area. Iya, Pernah iya. kan di rest area tuh sholat subuh mampir. Hmm. Nah, ini jawab apa surat baca imamnya surat As-Sajdah tuh. Iya. Yang sampai kita tiba-tiba ruku nih Iya, oh, sujud tilawah. Iya, sujud tilawah. Terus? Iya gitu ya. Jadi surat ada beberapa ayat gitu ya atau ada beberapa Ada 15 surat ayat-ayat yang mengandung ayat sajadah. yang kita Dan harus nanti akan kita bahas reaksi kalau gitu ya. kapan-kapan itu kadang-kadang kebanyakan sekarang itu dikasih tahu. Bu, kita ntar akan ada ayat sajadah, akan sujud tilawah. Itu sebenarnya ziyadatul rukun nggak boleh itu. Oh, berarti nggak boleh. Ntar lihat aja di fikih, kalau fikih kita ya, itu nggak boleh. Nah, takutnya jamaah nggak pada tahu, makanya belajar. Iya. Gimana ayat-ayat Sajadah. Jadi ketika ada imam tahu-tahu sujud, itu berarti memang termasuk ayat sajadah. Contoh wasjud waqtarib, itu kan surat Al-Alaq tuh terakhirnya. Udah sujud.
langsung bangun lagi, diri lagi, lanjutin ayat selanjutnya, surat selanjutnya. Gitu. Jadi biar tahu. Jadi nggak boleh diumumin, kalau fikih kita tuh nggak boleh diumumin. Surat Al-Insyiqaq juga ada ya, Bu? Iya, apalagi nah. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Beberapa ayat tuh ada reaksinya masing-masing gitu. Ada jawabannya masing-masing lah. Iya, gitu. ada. Kalau lagi dengan murotal, tiba-tiba ada baca ini. Pokoknya yang baca, yang dengerin itu disunahkan sujud. Karena apa? Lagi di mall ada orang kita murotal. Nah, kalau ini bagus. Kalau seandainya kita nggak bisa sujud nggak bagaimana? Kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu pengganti sujud. Karena takut-takut kita apa? Ayat tadi orang-orang kafir. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Apabila dibacakan ayat Al-Qur'an mereka enggak mau sujud. Orang-orang kafir itu. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Orang-orang kafir, bahkan orang-orang kafir memang mendustai Al-Qur'an. Makanya kita kalau nggak sempat ketika lagi dengerin Quran ada wasjud waqtarib, udah kita subhanallah. Karena lagi di mall, masih lo kan kita tahu sujud ya kan ada syaratnya juga. Iya, sujud. Harus dalam keadaan suci gitu. Jadi berarti kita subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Iya, kayak gitu. Pengganti daripada sujud sahwi. Sujud sahwi, sujud tilawah. Sujud tilawah. Tilawah. Saya cukup Pak Nima ya? Oh iya siap. Oke, masih ada lagi soalnya Oh, kita iya. syuting lagi. Mungkin itu aja pembahasan hari ini. Nanti kalau kurang jelas, kurang lebihnya ya boleh ditanyakan aja di komentar. Ya. Oke. Sebelum kita tutup Biasa closing statement. Closing Iya, pegang siap. Jangan lupa kita like dan subscribe supaya sekarang udah jadi. Allahumma biqla aqwamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang udah jadi. Jangan lupa like dan subscribe supaya cepat jadi benar. Nanti di malam berikutnya kita mulai sesi pertanyaan. Oke, untuk malam ini